Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya masih belum ada pertandingan, belum ada game, cuman gue mau update aja beberapa berita. Yang pertama mengenai Christian Eriksen. Jadi dalam wawancaranya dia menjelang games Nation League ya, dia mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada pembicaraan perpanjangan kontrak, ya, di mana Christian Eriksen kontraknya bersama Manchester United sejak didatangkan tahun 2022 itu berdurasi 3 tahun, dan 3 tahun berarti 2025 tahun depan habis masa kontraknya, dan sepertinya tidak ada pembicaraan untuk perpanjangan. Dan dia berkata bahwa ya sangat bagus kalau dia bisa mengujung karirnya kembali ke klub asalnya gitu ya. Itu dalam hal ini Ajax ya, yang dia merupakan dari akademi Ajax. Dan saya rasa dia bilang bahwa untuk tahun depan mungkin kita akan ada di tempat yang berbeda gitu ya. Ya menurut gue sih ini kan perpanjangan habis kontraknya 2025, usia juga tahun depan dia udah 33. Ya gue rasa sih memang saatnya ya pemain-pemain yang seperti gini ya udah habis kontrak ya udah gitu. Cuman gue ngeliat memang dalam 7 pertandingan liga dan udah total 10 pertandingan dia, di mana dia 6 pertandingan menjadi starter. Christian Eriksen ini punya peranan penting gitu ya, di samping mungkin dulu dia pernah kena serangan jantung, mungkin fisiknya juga staminanya nggak seprima dulu. Kadang-kadang banyak yang menyayangkan, ya kenapa ya ini orang nggak dari umur 20-an gitu kita beli gitu. Ya itulah scoutingnya Manchester United saat itu. Nggak mikir yang bagaimana cocok buat tim, buat permainan, tapi mikirnya jualan kaos gitu. Nah, dari 6 pertandingan yang dia menjadi starter pun dia memberikan kontribusi yang bagus, yang seperti gue bilang bahwa Christian Eriksen ini menjadi konektor ya, penghubung. Kalau dia dipakai double pivot, dia menjadi konektor antara pemain belakang ke pemain depan. Terus kalau dia dipakai nomor 10, dia bisa menjadi konektor antara gelandang bertahannya sama penyerang-penyerangnya. Jadi ya perannya dia penting gitu loh. Ya kalau misalnya memang tidak diperpanjang sih menurut gua faktor usia, gaji juga, ya baik kita mengambil pemain-pemain yang istilahnya lebih muda gitu. Ya gak menyesal sih kalau secara ini ya Identity ya. Cuman kalau misalnya di tahun terakhir ini dia bisa memberikan suatu kontribusi yang luar biasa dan akhirnya memberikan gelar bagi Manchester United, kan dalam 2 tahun ini kan dia hitungannya kan udah ngasih gelar juga dong ke kita gitu ya, para Cup, FA Cup ya. Kalau dia bisa memberikan gelar tambahan di tahun ketiganya, tahun terakhirnya ini, ya very good moment gitu, good moment di saat-saat terakhir ya. Dia satu gak, itu pertama. Yang kedua kita juga gak rugi juga, karena kita juga ngambilnya dia kan dulu gratis ya, waktu dia masa kontraknya habis dari Brentford. Setelah dia kena penyakit jantung, terus dia di Brentford, habis itu dia free agent, nah kita ambil di tahun 2022. Ya menurut gue sih gak rugi. Jadi ya semoga Eriksen bisa bermain konsisten ya di musim ini, sehingga dia bisa menghasilkan gelar lah tambahan buat Manchester United. Oke, yang kedua ini kabar mengenai mantan pemain Manchester United, Alvaro Fernandes Carreras. Jadi kalau yang pada tahu, ini dulu pemain akademi Manchester United, pemain asal Spanyol, Alvaro Fernandes dengan posisi bek kiri. Jadi kalau masih ingat kejadian waktu Januari 2024 yang dimana tim medisnya masih hancur berantakan itu ya, karena masih banyak orang lama, masa peralihan juga dari Gary Driscoll ke yang medis sementara. Jadi waktu itu kan karena dipikirnya Tyler Malaysia bisa cepat balik sama Luke Shaw bisa cepat balik, akhirnya Alvaro Fernandes dipinjamkan. Jadi Reguilon yang waktu kita pinjam
dihentikan masa pinjamannya 6 bulan doang. Oleh itu Alvaro Fernandes justru dipinjamkan ke Benfica dengan waktu itu ada fee-nya sekitar 7 juta euro, maaf. Nah, dengan loan itu waktu itu ada opsi untuk option to buy plus ada buyback. Nah, ya, jadi option to buy akhirnya diaktifkan di bulan Juli 2024 oleh Benfica dengan harga 6 juta euro atau 5 juta pound. Nah, jadi ada kabar bahwa ternyata ya ini dia regular main starter terus di Benfica gitu. Berarti kan ini pemain bagus kan. Dari sisi fisik juga bagus, tingginya 186, posisi defender left, terus menjadi starter terus di Benfica. Nah, gini terus dengan hal ini Real Madrid dan Barcelona yang dikabarkan dari koran Barcelona ini bahwa berminat gitu loh dengan Manchester United ex Manchester United ini si Alvaro Fernandes. Kalau dari harga release clause yang dari Benfica tuh emang kurang ajar ya cari duitnya ya. Itu 42 juta pound release clause-nya. Ya, itu kan berarti untuk klub di luar Manchester United. Sedangkan Manchester United itu ada klausa buyback. Ya pasti kalau buyback dia prioritas duluan, kedua harganya mestinya pasti lebih murah dari itu gitu loh. Ya. Tapi apakah Benfica menerima? Nah, itu kembali lagi kepada negosiasinya tim manajemen. Gimana mau bernegosiasinya? Ya, kalau gue bilang sih kalau bisa Januari ini Malaysia sama si Luke Shaw nggak ada kabar, ya keluar duit aja buat beli dia nih. Kita nggak ada bek kiri gitu loh, nggak ada bek kiri murni gitu loh. Dan waktu zaman pre-season tahun lalu ya, yang 2023 ya, kan banyak fans Manchester United tuh yang jatuh cinta tuh sama dia tuh, ya kan? Gila dia mainnya bagus, invertednya bagus, dia mau tacklingnya juga bagus, jaga positioningnya juga bagus, overlappingnya bisa gitu loh. Ibaratnya lu kayak macam-macam Sergio Ramos tapi ini bek kiri gitu loh, gondrong bulak lagi kan. Nah, gak ngerti deh nih, ini gak kesalahan manajemen, makanya kemarin akhirnya dipinjamkan ke Benfica ya karena masalah bek kiri dengan tim medis itu yang melaporkan bahwa ya Malaysia sama Luke Shaw bisa ke Bali. Nyatanya sampai sekarang gak balik-balik. Ya, semoga sih ya kalau Luke Shaw ini masih gantung, Malaysia juga katanya bilang beberapa bulan, buset berapa bulan lagi. Ya mendingan Alvaro Fernandes aja tebus nih. Keluar duit lah. Toh dia juga udah mengenal kultur mainnya di MU kan. Itu gue harap sih bisa ditebus. Mungkin dia di bawah 42 juta ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin update ya ini sih hanya sekedar gue coba bahas ya mengenai press conference-nya Bruno Fernandes. Jadi Portugal kan akan melawan Polandia nih di Nation League. Jadi dia ditanya mengenai kartu merah. Kok dalam 2 pertandingan kartu merah berturut-turut kena melulu? Ya dia bilang sih sebenarnya masalah keberuntungan aja gitu loh. Toh yang pertama juga udah dihapuskan kan. Yang kedua ya gue memang lebih kepada karena pengen mencetak gol. Terus kaki gue terlalu semangat gitu. Ya jadi akhirnya kena kartu merah ya nggak beruntung aja, nggak beruntung dia bilang. Oke, ya terima lah alasan itu. Terus yang kedua, ini pertanyaan yang sebenarnya agak menjebak juga gitu. Kenapa kalau di timnas dia bagus gitu? Dia bilang sih, kalau di timnas, dia nggak perlu dijelaskan lagi peran dia di tim. Jadi dia udah jelas perannya. Terus, dia punya space, dia convert, dan dia bisa, yakin dia bisa menunjukkan standar footballnya dia dalam standar tertinggi gitu. Ya dia berterima kasih kepada kedinamisan tim sama quality pemain yang ada di sekitar dia. Ini sebenarnya sih agak sedikit nyindir juga ya bahwa ya berarti sebenarnya dia teman-teman di klub gitu nggak berkualitas dong ibaratnya gitu kan. Ya kalau national team kan dia lo tau sendiri dari pemain-pemain terbaik kan. Terus dia bilang kalau di klub dia harus mesti improve lagi gitu karena dia biasa adalah
seorang pemain tengah yang mencetak gol, ya, mencetak mini gol secara konsisten dan menunjukkan standar dia gitu loh. Nah, kalau di klub ya gue sih harus ada improving, dan sejauh ini dia memang belum mencetak gol, tapi dia bilang dia akan comeback. Ya. Gue akan menolong tim klub gue untuk memenangkan pertandingan dalam level terbaik. Ini sebenarnya agak tanda tanya juga gitu ya. Apakah dia selama di klub ini nggak mendapat kebebasan? Nah, ini jadi tanda tanya juga. Karena kan kalau di klub, gue rasa dia dapat free roll dari Roberto Martinez yang membuat dia nyaman gitu. Ini yang gue jadi suka bertanya-tanya, apakah game plan yang dimainkan oleh Ten Hag itu nggak cocok buat dia? Itu pertama. Yang kedua, gue kan pernah bilang, ya udah kalau gitu kasih aja si Bruno kebebasan seperti yang dilakukan dia di tim nasional gitu loh. Toh kita ujung-ujungnya mengejar kemenangan kan. Apakah Ten Hag nggak mau memainkan hal itu atau karena dia didikte gitu loh. Ya, jadi itu loh maksud gue, bukannya gue mengambil kesimpulan sendiri gitu loh bahwa Ten Hag itu didikte gitu loh. Ya pada kenyataannya dia bermain dengan pola, dengan game plan, tapi Bruno Fernandes sepertinya nggak cocok. Nah ini justru dia ngomong gitu. Di timnas gue punya dinamis, punya kebebasan, punya ruang, sehingga gue bisa mengeluarkan kemampuan terbaik gue. Kenapa di klub gak bisa? Nah ini kan yang menjadi tanda tanya. Apakah dia nggak mendapatkan space karena game plan Ten Hag yang mungkin rumit gitu, yang lebih metodis, lebih ke taktikal, sehingga mematikan peran dia? Ya kalau gue sih ada dua pilihan. Memberikan kebebasan kepada Bruno untuk bermain, atau seperti yang gue bilang di awal-awal, ya lu Ten Hag, lu mainin aja pemain-pemain yang sesuai dengan taktik lo, sesuai dengan pemain-pemain yang lo mau, main aja semua. Even pun Bruno Fernandes lo cadangin, udah gitu aja. Nah ini yang mesti kita lihat nanti. Jadi ya menurut gue nih suatu petunjuk lah kalau gue bilang. Ya walaupun gue bilang ya Bruno Fernandes ngomong gitu ya dia berhak aja, cuman pas gak waktunya. Nah itu yang gue pertanyakan. Oke? Jadi semoga sih ya kita lihat aja nanti, dia pasti main bagus main di timnas. Ya semoga bagus juga main di klub. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.